Ya, yes-yesnya kurang yes ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 6. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, nanti pada ayat ke-6 kita membaca secara bersama-sama. Saya memulainya, kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sama-sama 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang berbahagia ialah yang membaca dan yang merenungkan dan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan pada pagi hari ini ya sesuai yang sudah ada di sosial media dan di mana-mana sudah banyak sekali ya. Temanya yaitu Tuhan pilihanku. Ya, itu seperti di atas. Tuhan pilihanku. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, waktu worship leader bertanya, temanya apa? Saya bilang saya masih doakan. Jadi saya kalau mempersiapkan satu firman Tuhan itu jarang sekali saya dalam posisi comot-comot gitu loh. Minggu ini kayaknya apa ini yang pas ini? Jarang. Saya pasti doakan baik dan saya bergumul dan saya pasti mencari beberapa referensi. Dan yang kemudian dalam mempersiapkan firman Tuhan ini juga saya diperhadapkan dengan tanda kutip seperti ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan segala macam seperti rasa takut. Dan saya ambil kesimpulan bahwa Tuhan pilihanku. Amin. Mazmur ini unik. Biasanya Mazmur ditulis dalam bentuk doa, ucapan syukur, nyanyian, puisi, tetapi ini berbeda. Dia ditulis dalam bentuk pengajaran. Ya, teks ini berbicara tentang pengajaran. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang pedis untuk Bapak Ibu, itu pengajaran ya. Bukan ya. Tapi ini berbicara tentang pengajaran. Jadi diajar karena kita kurang. Iya toh. Kalau sudah lebih ajar ya berarti sudah tidak perlu diajar. Tapi kan kalau masih kurang-kurang ini perlu diajar ya. Tuhan pilihanku. Alasan kita, saya bertanya di tempat ini. Di sini kita memilih Tuhan apa tidak sih? Jelas ya, pilih Tuhan. Alasannya apa memilih Tuhan? Karena janjinya. Amin. Betul. Karena janjinya, karena keselamatan. Betul? Karena kuasanya. Karena berkat. Karena mendesak. Amin kah tidak? Thank you, thank you, thank you. Wah luar biasa sekali. Awas sponsor bahaya. Sebentar saya kasih turun. Tolonglah yang sudah tertera ini kasih sponsor lah. Oke. Karena mendesak. Ya alasan memilih Tuhan. Atau tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain. Atau karena ketakutan. Wah nanti kalau saya mati nih bagaimana ya? Sudah diiming-iming ini. Maksudnya setiap pendeta tuh mati gak ikut Tuhan, masuk neraka panas. Wah kalau gak pilih Tuhan rawan. Itu alasannya. Mengapa harus Tuhan pertanyaannya? Kan ada pilihan
Dalam hidup ini ada dua pilihan toh. Ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada Tuhan dan ada ya hantu boleh, setan boleh, satu itu mereka satu spesies. Pekerjaannya sama semua ya. Mengapa harus Tuhan? Nanti kita akan belajar. Dan yang menarik adalah, pernahkah kita kecewa dengan pilihan itu atau menyesal? Bunda bilang jelas tidak. Pak Ruben bilang kadang-kadang. Ada yang sering. Akan setiap saat sampai saat ini ada yang kecewa juga. Ya, kalau saya cerita pernah, kalau saya sering, bukan sering ya. Maksudnya pernah dalam situasi kecewa tuh kecewanya kecewa yang dimana kecewa sungguh-sungguh. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, kekecewaan kita kepada Tuhan itu adalah bentuk kita mengecewakan Tuhan. Ya. Kekecewaan kita kepada Tuhan itu adalah bentuk kita mengecewakan Tuhan. Tuh? Jadi adakah alasan kita kecewa saat ini supaya kita mengecewakan Tuhan? Apa sih alasannya? Yang harusnya kecewa dengan kita itu adalah Tuhan. Karena kenapa? Ya seperti di dalam khotbah-khotbah di bukit ya, tentang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Kadang-kadang itu alasan-alasan yang tadi saya sampaikan. Mengikut Tuhan itu bukan karena janjinya, kuasanya, berkatnya mendesak. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan karena berkat, mendesak, tidak punya pilihan lain, ketakutan. Enggak pernah mengikut Tuhan karena kesadaran diri. Tapi kalau kita mengikut Tuhan karena kita sadar, oleh karena ini Tuhan, saya tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Benarkah? Banyak orang yang berbuat semena-menanya tanpa Tuhan, kok bisa? Di ayat pertama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pemazmur melarang kita untuk tidak marah pada orang-orang yang berbuat jahat? Ingat ya, Tuhan pilihanku. Di ayat pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari dan waktu masa-masa pandemi ada banyak larangan toh. Larangan tidak boleh keluar rumah. Dilarang tuh. Tujuannya apa? Supaya penyebaran virusnya enggak terlalu cepat atau bisa menghambat. Bapak Ibu pernah menemukan orang-orang yang suka melarang gitu? Pernah langgar aturan, disuruh enggak boleh keluar rumah. Apaan sih, saya punya Tuhan kok. Ada yang begitu? Suatu dulu pernah, saya enggak sebut merek ya. Ini karena live streaming. Jadi ada satu hamba Tuhan yang cukup terkenal waktu itu, menyampaikan kita tengking COVID dalam nama Yesus, semuanya harus tidak ada. Jemaatnya yang mati duluan gara-gara COVID. Itu ada masanya kita harus memang percaya, dan ada masanya kita harus taat, dan ada masanya kita harus melawan. Nah, cara kita itu melawan itu, itulah yang disebut kita punya hikmah. Ya. Akan mengakibatkan kelumpuhan. Nah, ini mengapa pemazmur melarang kita untuk tidak pernah marah? Bukan tidak pernah sih, tidak marah pada orang yang berbuat jahat. Alasan yang pertama yaitu mengakibatkan kelumpuhan hidup. Untuk apa sih kamu marah sama orang-orang yang jahat? Yang berbuat jahat, maksudnya gini ya, berbuat jahat itu bukan dalam arti mereka jahatin kita, tapi enggak. Lebih kepada tujuan pemazmur memberikan pelajarannya, membandingkan dirimu yang setia kepada Tuhan dan membandingkannya kepada orang-orang yang melawan Tuhan. Terus habis itu setelah kamu lihat, oh, orang ini kok saya lihat hidupnya kacau, tapi kok berkatnya melimpah, uangnya wah segala macamnya. Terus kita kok sudah perasaan kita lurus-lurus saja nih, tapi terseok-seok. Saya sedikit beberapa hari lalu ya, beberapa bulan ya kan, saya sempat istri saya bertanya kepada saya, dan itu saya agak dilema menjawabnya.
Papa, kok orang-orang yang gitu tuh jarang ibadah tuh, itu dong melimpah-limpah itu. Tuh orang yang tersiau-siau. Kenapa itu? Berkatnya dari mana? Waktu itu saya agak sedikit ya memang di sisi lain juga iya ya. Benar tuh itu, secara manusia bisa berpikir begitu. Dari mana? Nah, tiba-tiba sementara berbincang-bincang begitu, ada satu, nggak tahu itu hikmah atau Roh Kudus berbicara. Saya bilang begini, berkat itu kan datang dari mana saja. Selama kita ada di dunia ini, itu pun dikuasai oleh ada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan yang menguasai. Betul? Waktu Tuhan Yesus dibawa ke bukit ya, setelah puasa, terus siapa yang bilang itu? Kamu lihat semua yang kau pandang ini, saya akan kasih ke kau. Yang penting apa? Kamu sujud. Artinya apa? Dia juga punya kuasa sebenarnya memberikan itu. Ya, dia memberikan kuasa. Nah, pertanyaannya lah, berarti yang tanda kutip itu yang tidak. Lah, saya bilang itu tidak, kita tidak menghakimi. Tapi mengalirnya kita nggak tahu. Tapi berkat, bukan berkat ya, maksudnya kemewahan dan segala macamnya itu bisa datang dari situ. Kan yang tidak bisa dikasih oleh itu adalah hidup yang kekal. Selebihnya daripada itu bisa kok. Saya masih ingat ceritanya di Perjanjian Lama tentang Musa waktu menghadap Firaun, ya, di situ dikasih apa? Tongkat bisa berubah jadi ular. Nah, orang-orang itu juga yang takut dengan yang pemuja itu juga bisa mereka ngubah kok. Tapi bedanya apa? Tongkatnya Musa menelan ular itu, ular yang dari sananya. Adakah sesuatu yang, wah dari mana Tuhan? Kok mereka luar biasa? Itu hanya bentuk cara kita, atau tanda kutip, bentuk cara seberang sana menarik kita. Supaya ya itu tadi, dengan alasan saya kecewa dengan Tuhan, kok saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan nih, kok macam begini ya dengan Tuhan nih. Akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyakiti Tuhan. Maka tadi saya bilang di awal, kalau kita pernah kecewa dengan Tuhan, itu hanya bentuk kita mengecewakan Tuhan. Ya. Dan saya minta ampun. Yang berikut, mengapa kita tidak boleh marah dan ambil hati dengan orang itu adalah nanti kita menjadi tawar hati. Dan yang berikut, keadaan sekitar kita adalah sesuatu pelajaran dan pengalaman yang membangun iman kita kepada Tuhan. Jadi lebih baik kita mengoreksi diri, melihat diri kita, ada yang kurang. Kalau contohnya diri kita baik-baik saja dengan Tuhan, tidak ada masalah dengan Tuhan, anggaplah ini pelajaran saya dengan Tuhan. Anggaplah ini Tuhan mau memberikan saya pengalaman baru. Apa yang baru Tuhan? Mari nyatakan. Nah, harusnya di situ. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tindakan kita apa dalam keadaan seperti itu? Ingat ya, temanya kita memilih Tuhan. Nah, ketika kita memilih Tuhan, ada pilihan berikutnya yang seharusnya lebih enak, lebih nyaman kita untuk milih. Tetapi kenapa kita harus memilih Tuhan? Nah, tindakannya apa? Percayalah kepadanya dan lakukanlah yang baik. Artinya apa? Wajib, karena banyak orang mengaku percaya tetapi kelakuannya bobrok. Ada ya? Ada orang, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang terkenal dalam pelayanan, tetapi waktu marah itu nggak bisa ngontrol. Kata-katanya kita nggak bisa bedakan mana setan dan mana itu. Betul. Tetapi lumayan cukup terkenal dalam pelayanan, luar biasa, berapi-api. Kalau contohnya khotbah altar call itu, banyak orang yang menangis dan segala. Tapi waktu marah, kemungkinan bisa minder setan ini. Ini yang mana ini? Dia sudah ambil alih nih tugas saya. Karena banyak orang percaya tetapi kelakuannya bobrok. Tidak memberi contoh. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau kita memilih Tuhan, nah sakit itu wajar. Tapi kita memilih Tuhan, oke, nggak apa-apa, saya alami ini kok. Santuy. Yang berikut, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Pertanyaannya, waktu saya mencoba menganalisa kata ini, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini konteksnya apa? Negeri yang dimaksud itu adalah tanah perjanjian. Nah, negeri ini tanah yang diidam-idamkan, yang sudah apa sih namanya ini ya? Dijanjikan dari keturunan ke keturunan, dan akhirnya mereka dapat itu. Kalau kita mau cerita tentang apa sih namanya ini, kemegahannya yang masih hangat-hangat ini Bapak Ruben. Ya, saya berikan kesempatan kepada belum ya? Panik langsung ya. Jadi kemegahan tanah perjanjian adalah sedikit ya. Kapan hari sempat cerita bagaimana Pak Ruben, mantap arsiteknya, segala macamnya, desainnya di luar. Bahkan ada hal yang belum terpecahkan saat ini ya. Bagaimana akustiknya, dulu kan belum ada mikrofon pembesar suara begini. Tetapi orang berbicara itu bisa sampai di kejauhan. Dari mana itu? Ya, sekarang kita boleh manja-manja sedikit-sedikit pakai mikrofon, nanti suara saya gak kedengaran tuh. Nah dulu itu pernah ingat gak yang Tuhan Yesus khotbah di pantai? Ada ombak tuh. Kita kalau teriak di pantai setengah mati. Dan Tuhan Yesus khotbah di pantai orang jelas dengar. Ya. Diamlah di tanah, di negeri. Negeri yang dimaksud adalah tanah perjanjian. Ada kata berikutnya yang mengikuti itu Bapak Ibu. Apa? Dan berlakulah setia supaya kau tidak diusir lagi di situ. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita berada di tempat di mana kita berada, kita berlaku setia di situ. Jangan kita menjadi batu sandungan. Ya. Ketika kita berada di satu tempat, berlakulah setia. Jadilah contoh. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur. Supaya apa? Kita enggak berlaku curang. Bahkan ketika ada di satu titik, nah aduh orang itu, perasaan orang itu, dulu kenapa orang itu pindah dari sini? Dulu itu orang itu pembangkang, bahaya, tidak takut Tuhan, pengkhianat itu, jangan dipercaya. Kalau kita sudah dicap begitu bahaya sekali hidup kita Bapak Ibu. Enggak ada orang yang mau berteman dengan kita. Dan yang berikut, gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang di situ apa? Diinginkan hatimu. Tetapi ingat ya, Tuhan pemazmur menyuruh kita bergembira. Di ayat pertama tadi kenapa? Ada orang-orang curang, ada orang-orang jahat yang kita lihat. Pemazmur suruh kita bergembiralah. Artinya apa? Tidak usah terganggu dengan orang-orang itu. Tidak usah membandingkan dirimu dengan orang-orang itu yang tidak takut Tuhan. Enggak level. Ya. Kadang-kadang kita suka salah ya. Kita sudah takut Tuhan, terus yang tidak takut Tuhan kita banding-bandingkan. Tuhan kita level. Seperti apapun hidupnya enggak level selama dia tidak takut Tuhan. Kita masih di dalam Tuhan. Amin. Bergembiralah. Ingat apa yang diinginkan hatimu. Memang ini cukup mau bilang berat-berat. Saya sudah gembira kok senyum-senyum tiap hari. Saya sudah senang-senang, gak peduli dengan, kita gak diajarkan untuk cuek, bukan. Tapi intinya lebih ke sini apa? Tidak membandingkan dirimu dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ya, lebih kok, saya sudah lebih sering ibadah dari dia kok. No, bukan itu maksudnya. Bergembira di sini maksudnya apa? Bagaimana kamu ketika melihat orang yang tidak takut Tuhan, bukan berarti kamu cuek, tetapi lebih bergembira karena mungkin bisa saja ini kesempatanmu menyampaikan apa yang isi hati Tuhan. Mau enggak? Susah. Ya sudah, enggak apa-apa. Disuruh gembira ketika situasi kurang bersahabat. Ini yang berat. Disuruh gembira ketika situasinya kurang ini dengan hati kita. Kalau contohnya dalam satu keluarga, di sini ada yang suka menahan amarah enggak? Contohnya lagi tersinggung dengan suami atau istri, suka menahan gitu. Terus nanti tiba-tiba pasangan kita cerita sesuatu yang lucu. Padahal posisinya tadi kita sudah sedang marah itu. Piye? Enak enggak?
lucunya tuh enggak ini, selucu apapun enggak. Tapi pernah enggak di momen itu? Menghargai sajalah daripada nanti bertambah-tambah nih. Susah. Nah, dalam itu mungkin contoh yang paling ringan, tapi bukan berarti kita berpura-pura, bukan. Hati kita dengan Tuhan. Kita sedang mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, ketika kita disuruh bergembira di situasi yang kurang sedap, yang tidak enak, di situasi yang dimana hati kita bergumul berat sekali, marilah kita melakukannya untuk Tuhan. Yang berikut, serahkanlah hidupmu dan percayalah. Artinya tidak setengah-setengah, totalitas tidak tersisa, maka ia akan bertindak. Nah ingat, cukup sistematis ya di dalam teks kita pada pagi hari ini. Yang pertama, percaya di ayat 3. Kita disuruh percaya kepada Tuhan. Yang berikut, kita disuruh bergembira, nyaman, senang, sukacita kita rasa. Dan yang berikut, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan, banyak sekali contoh-contohnya tentang menyerahkan. Ilustrasi yang sering orang bilang, kalau kita naik mobil contohnya, kita sedang bawa beban berat. Terus apa? Kalau kita naik mobil, kita disuruh perjalanan, kita masih bawa dan segala macam. Ya yang baik itu serahkanlah itu beban itu. Nah itu tandanya kita menyerahkan secara total. Tetapi kalau kita masih ambil, ya itu bukan menyerahkan. Apa artinya? Apa nih? Gongsi, apa nih? Bantu sebentar, setengah-setengah. Tidak, di dalam Tuhan gak mau. Ternyata kalau Tuhan baru bertindak itu kalau kita menyerahkannya total. Bagaimana ya kita menyerahkan total? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Hati Bapak Ibu yang tahu. Pikiran Bapak Ibu yang tahu. Sudah enggak saya total menyerahkan ini ke Tuhan? Alasan kita menyerahkannya karena Dia pilihan kita. Amin. Dan yang berikut Bapak Ibu. Di ayat 6 dikatakan di sini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Waktu saya merenungkan firman Tuhan mempersiapkan ini, kenapa ia memunculkan? Kenapa ke bawah-bawah baru muncul kebenaran? Rupanya kebenaran itu memang sekalipun ditutup bagaimanapun, dia akan tetap jadi kebenaran dan tidak pernah luntur menjadi sesuatu yang salah. Kecuali manusia-manusia bobrok sepakat untuk mengubahnya menjadi satu kesalahan. Tapi suatu saat kebenaran akan muncul. Baru-baru ini kita dihebohkan, nggak tahu Bapak Ibu suka ngikut enggak ceritanya? Kan lama-lama bisa tuh terungkap kebenarannya. Mau tutup bagaimana? Kita ini diumpamakan seperti emas. Emas itu segini saja itu kalau dilempar di apa nih? Lempar. Terus Bapak Ibu disuruh ambil, cuci, nanti jadi milik Bapak Ibu. Emas murni. Mau enggak? Mau kah? Tidak. Mau, karena dia emas, bernilai. Tapi kalau contohnya apa nih, roti dibuang di situ, ambil nanti cuci, bisa dipakai lah. Mau? Rasanya tidak terlalu bernilai. Tapi kalau emas, jangankan emas lah, uang 100.000 saja. Uang 100.000 jatuh di jalan, sementara kamu lari-lari, ada sapi lewat, dia ketutup lah itu uangnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kebutuhan mendesak ini, uang ini. Yang ngambil uangnya juga nanti gak akan tanya, ini 100.000 yo, kau ambil dari mana? Dari Taisap. Tinggal 50.000 nilainya. Tidak. Yang tetap jadi uang 100.000. Berharga. Kebenaranmu muncul seperti terang. Terang apa ya?
Memang terang itu tidak pernah bersatu dalam dalam gelap. Apapun itu. Ceritanya bagaimanapun gak bisa. Dan berikut. Dan hakmu seperti siang. Nah, Bapak Ibu, di sini hak kita, hakmu seperti siang ini artinya tidak pernah terlambat dan tidak pernah dikatakan tertukar. Siang tiba-tiba siang hari ini tiba-tiba malam, enggak pernah. Hakmu ya tetap hakmu di dalam Tuhan. Amin. Hakmu tidak akan tertukar. Waktunya kapan? Nah, inilah di mana kita sedang berjuang bersama-sama. Menemukan itu. Dengan cara apa? Bagaimana saya menemukannya? Memilih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim. Kalau boleh ditampilkan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 10 dan 11. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 10 dan 11. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Berikutnya. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Bapak Ibu, ini adalah kisahnya Gideon. Berperang melawan orang, saya lupa siapa yang dilawan. Orang Filistin. No, bukan orang Filistin, dia Midian, ya. Nah, ceritanya gini. Waktu mereka perang, orang Midian lebih banyak. Dan mereka hanya sedikit. Boleh ditampilkan lagi ayat 10 tadi. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ayat 11. Ada kata yang penting di situ Bapak Ibu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura. Tadi sebelumnya apa? Jika engkau takut, turunlah bersama pura. Lalu turunlah ia bersama dengan pura. Gideon waktu disuruh mengintai, mendengar itu, dia sebenarnya juga dalam ketakutan. Banyak orang bilang, jangan takut nanti berdosa. No, bukan itu poinnya. Ya. Ketakutan kita takut itu tidak mendatangkan dosa Bapak Ibu. Biarkah? Berarti saya boleh takut nih. Nah ini. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sudah bilang, saya dalam keadaan situasi bagaimana Tuhan, saya berdosa sekali di hadapan Tuhan, saya takut ini. No, ingat Gideon. Tuhan bilang apa ke dia? Jika engkau takut, turunlah bersama dengan pura. Nah setelah kejadian itu, di ayat 11 dia turun. Apakah ketika dia turun dengan pura, Tuhan ngamuk? Ternyata ku takut ya, cemen. Enggak. Dari situ Tuhan berperang. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemani, apa yang terjadi di situ? Keringatnya, peluhnya seperti darah, itu ketakutan Bapak Ibu. Tapi dia tidak berkenan dengan Tuhan, langsung gagal. Bukan itu. Jadi apa maksudnya? Ketakutan kita jangan sampai menghalangi, mengagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Boleh takut, tetapi ingat, ketakutan kita lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu yang baik. Itu yang dilakukan Gideon. Ya, ketika dia menghadapi ribuan banyak tentara Midian. Memang dia tidak takut, tetapi waktu disuruh mengintai malam-malam, lumayan juga nih. Disuruh sendiri sama Tuhan. Tapi Tuhan paling mengerti. Nanti kalau takut, bawa itu bujangmu pura. Dan ada tersirat di situ. Memang secara kalau kita baca polos-polos barang itu kita hanya Gideon ini berani sekali dia turun. Tapi ada poin yang penting sebelumnya. Jika engkau takut, bawalah dia. Dia butuh teman.
Bapak Ibu, itulah pentingnya dalam keadaan situasi kita takut, jangan merasa tertuduh, terhakimi bahwa saya paling berdosa karena saya takut. Bukan itu. Ada orang-orang yang suka mengartikan sembarang-sembarang saja ketakutan itu. Ketakutan kita itu harusnya melebihi, membuat kita lebih erat dengan Tuhan. Berpegang. Ya, ada satu yang kapan hari itu Pak Gembala suka, waktu ada ilustrasi tentang yang jatuh malam-malam, terus dia berpegangan. Wah, satu malam dia nggak tahu, dia semakin takut, dia semakin genggam, dia semakin berdoa. Modelnya kita seperti itu. Memang di sisi lainnya oke lah, memang karena ketakutan, wah coba tadi saya Tuhan tidak secapek ini. Tetapi kan tidak membuat dia akhirnya lebih erat dengan Tuhan. Ya di sisi lain ada sedikit-sedikit, bagaimana ini, nggak boleh takut, nggak boleh, boleh. Tetapi ingatlah, ketakutan kita jangan sampai kita menyakiti Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hingga waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dalam ketakutan peluhnya sudah berubah jadi darah, dan dia bilang, oh Tuhan, Bapa saya takut, tidak mau, stop sudah rencana ini. Nah itu baru bahaya. Tetapi ketika dia dalam ketakutan, oh enggak apa-apa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Boleh saya minta, boleh saya ketakutan yang luar biasa, boleh. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu, hakmu seperti siang, artinya tidak pernah terlambat dan tidak tertukar. Dan hakim-hakim, takut bukan dosa. Yang berdosa adalah ketakutan yang mengakibatkan buta terhadap tuntunan Tuhan. Itu yang berdosa. Ketika kita takut, kita buta, tidak bisa melihat mana rencana Tuhan, mana kehendak Tuhan, mana yang kehendak saya sendiri. F.B. Meyer pernah berkata begini, kalau saya diberitahu bahwa saya akan melakukan perjalanan yang berbahaya, setiap guncangan di sepanjang jalan itu mengingatkan saya bahwa saya berada di jalan yang benar. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kalau saya bilang, Kakak Alan, tolong kamu ke Waena. Kakak ke Waena pakai motor. Tapi perjalanan parah sekali. Nanti ada satu bukit yang agak curam begini, tiba-tiba motor begini. Nah, dalam perjalanan itu saya sudah kasih tahu Kakak Alan. Waktu dia lewat jalan yang bahaya sekalipun, di luar daripada yang saya kasih tahu menuju ke Waena, dia bilang apa? Saya sedang melewati jalan yang benar karena tujuan saya ini. Kita mengikut Tuhan. Kamu ikut Tuhan, hidupmu akan baik. Nanti hidupmu hidup kekal masuk surga. Setiap tantangan yang kamu hadapi dalam ikut Tuhan, kamu akan bilang, saya dalam perjalanan yang benar. Dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga contohnya, kamu sudah ikut Tuhan, baik perjalananmu dengan Tuhan. Maka ada orang-orang bilang, rumah tangga nanti akan begini-begini. Bilanglah, perjalanan yang saya lalui ini, itu sedang dalam perjalanan dengan benar. Tapi ingat ya, harus pastikan kamu dengan Tuhan baik. Jangan sembarang ngutip-ngutip ya. Saya dengan Tuhan baik, ini kayaknya goncangan-goncangannya, tapi hidup juga kacau ya. Itu goncangan betulan itu. Bapak Ibu, Tuhan pilihanku. Bapak Ibu terserah pilihannya siapa. Tapi dari firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk memilih Tuhan. Tadi kita sudah dijelaskan ya. Ketika kita memilih Tuhan memang tidak gampang. Di sekitar kita tuh ada saja. Dihadirkan orang-orang, bukan orang-orang, dihadirkan situasi-situasi yang bisa saja kita menghakimi Tuhan. Dihadirkan dengan situasi-situasi, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Tetapi pagi ini saya mau bilang, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Itu sudah kuno, itu alasan, sudahlah buang itu. Karena kenapa? Kalau kamu kecewa dengan Tuhan, itu hanya bentuk kamu mengecewakan Tuhan. Sudah, stop, sudah kecewa, pakai alasan kecewa dengan Tuhan.
dan saya belajar juga. Ya. Katakan saja bahwa Tuhan sedang menolong saya. Tuhan sedang memberikan saya pelajaran yang baik. Ada satu ilustrasi ketika seorang yang di pedesaan, tidak tahu, pernah dengar situasi ilustrasi ini. Dia punya kuda yang baik sekali. Dan kudanya ini ingin sekali raja mau beli. Raja, dan dia tidak jual kuda kesayangannya. Nah, setelah itu kuda ini dia bawa aja, dia suruh, karena sudah sayang dan kudanya juga sudah, mungkin orang bilang itu sudah ada kontak batin. Jadi kuda ini dia kasih keluar saja, nanti cari makan sendiri, kembali lagi. Suatu hari kudanya hilang. Pergi dan tidak, berhari-hari tidak pulang. Orang-orang yang datang kepadanya, "Bapak, ada kuda." Ini sudah berapa hari nggak pulang. Oh, orang-orang ini datang ke dia. "Makanya sudah kubilang tuh, jual saja kan, kamu harusnya dapat untung." Orang tua ini bilang, bilang saja bahwa kuda itu tidak kembali. Beberapa hari dia tidak hilang. Sudah, akhirnya apa yang terjadi? Kuda itu tidak lama kembali, dengan dia membawa banyak kuda lain. Di rumah bapak ini datang lagi orang-orang itu. "Bapak, wih, kuda yang kemarin." "Iya." "Wih, bagus sekali, kamu beruntung sekali punya kuda ini." Dia bawa kuda lain. "Bapak kalau jual ini." Bukan. Bapak ini bilang saja bahwa kudanya sudah kembali. Dan dia bawa teman. Setelah itu kuda itu mati. Kuda itu mati dan orang datang lagi. "Makanya Bapak dijual, kan harusnya kamu dapat untung." Bilang saja bahwa kudanya sudah mati. Bukan. Artinya apa? Ada banyak suara-suara yang menghakimi kita. Ada banyak suara-suara yang bisa seakan-akan mereka lebih benar dari kita. Mereka lebih luar biasa dari kita. Mereka pengalamannya dengan Tuhan lebih dari kita. Bapak Ibu, pengalaman itu dengan Tuhan itu pribadi. Levelnya pun pribadi, tidak bisa kita bandingkan. Ya. Jadi apa? Suara-suara itu anggap saja, bilang aja, enggak apa-apa. Bilang saja, kalau dalam keadaan yang berat, bilang saja Tuhan sedang menolong saya. Bilang saja bahwa Tuhan sedang memberikan sesuatu yang lebih baik. Waktu beberapa hari yang lalu saya mengalami ini Bapak Ibu. Kecurian. Dan waktu kami mengalami kecurian itu, di situ semua, di dalam situ Allah semuanya. ATM, intinya surat-surat penting. Kecurian yang biasa, tas yang biasa saya bawa-bawa itu. Dan ada satu HP ku di situ, satu hilang. Terus yang berikut lagi yang ini, cincin pernikahan kami juga hilang. Dengan depo surat-surat. Jadi kalau orang itu jual itu enak, itu sudah ada suratnya. Ya. Tetapi waktu saya diskusi dengan istri, ya memang istri saya cukup kecewa ya. Ya siapa yang gak kecewa? Sebenarnya kecewanya di HP itu, bukan karena HP-nya harganya mahal, bukan. Itu di situ semua video-video waktu adik lahir sampai perkembangannya, dia mulai senyum-senyum, ditidur segala macamnya hilang. Dan banyak suara yang menurut saya itu membantu saya. Nanti Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Saya imani itu saja. Bilang saja bahwa Tuhan sedang mempersiapkan. Mungkin Tuhan masih ukir-ukir, masih belum selesai. Bukan itu maksudnya. Terus enggak lama saya bilang, waktu itu Pak Ruben mau ke luar negeri, "Bapak, nanti tolong bawa tiketnya ke saya. Saya mau unblock ini, unlock." Terus Pak Ruben bilang, "Oh, pulang-pulang. Saya sudah bawa. Pak, saya sudah bawa tiketnya." Saya bilang, "Bapak, suhilang." Barang itu suhilang, enggak usah lagi. Maksudnya apa? Ada suara-suara yang membuat, ada yang bilang boleh kecewa, tapi
Saya diingatkan, nggak boleh kecewa lagi dengan Tuhan. Itu hanya bentuk nanti saya mengecewakan Tuhan lagi. Mending saya bilang, terima kasih Tuhan. Dan doa saya, buatlah orang itu mengembalikan. Itu saja sih doanya saya. Tidak tahu itu mungkin atau enggak, tapi saya sampaikan saja ke Tuhan. Tuhan, gerakkan hatinya. Sekiranya dia berkenan, pasti dia tahu jalan kembali kok. Ya, pasti dia jalan kembali, dia ambil di mana, dia kembalikan saja, enggak apa-apa. Tapi sampai detik ini belum, ya saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Mana kuasa Tuhan? Katanya Tuhan maha kuasa, bisa mujizat. Tidak ada alasan saya bilang seperti itu. Mungkin dia lebih butuh dari saya. Tapi saya bilang, orang bilang dia akan ganti yang lebih baik, puji Tuhan. Tapi yang pasti, dengan begitu saya tidak mengkhianati Tuhan. Dengan begitu saya tidak kecewa dengan Tuhan. Saya akan lebih apa? Genggaman dengan Tuhan. Dan saya bilang istri, ayo, gak apa-apa kok. Tuhan akan ganti yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan pilihanku. Saya tidak mau memilih yang lain. Bapak Ibu ikut saya silakan. Anda dan saya lebih baik ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami pengajaran kepada tentang Daud yang memberikan kami pelajaran. Di situasi kami memilih Tuhan. Ada situasi-situasi sekitar kami yang mendukung kami juga untuk menjauh dari Tuhan. Tolong kami Bapa untuk tetap teguh dan berkomitmen untuk memilih Engkau. Apapun dan bagaimanapun situasi kami. Sekiranya kami pernah mengecewakan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.